Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan pagi teman-teman semua. Jadi untuk pertemuan hari ini ya akan diselenggarakan secara sinkron. Jadi rencananya selama bulan Ramadan ini semua praktikum yang dilakukan secara daring itu asinkron. Ya, jadi ada dua pertemuan yang akan asinkron untuk daring. Pertemuan ini dan pertemuan 2 minggu yang akan datang. Gitu. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eh, array list ya. Jadi untuk array list sendiri kita akan bahas lebih dalam apa sih itu array list dan apa perbedaannya dengan array biasa. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Ada dua array. Pertama itu array. Oke, sebentar. Kita pakai teks aja biar lebih gampang. Ada array dan ada array list. Apa sih yang menjadi perbedaannya? Nah, array ini merupakan bisa dibilang apa namanya eh, tipe data yang bersifat primitif untuk yang bagian array ya. Itu ya, ya array ini bisa dibilang primitifnya. Jadi ketika kita ngebuat suatu array atau nilai itu harus didefinisikan panjang length-nya berapa. Jadi array itu harus yang array biasa harus ditentukan panjangnya berapa gitu. Itu untuk yang pertama yang bagian array. Adapun untuk yang array list itu tidak diketahui atau tidak ditentukan berapa awalannya ya. Nanti teman-teman juga akan mempelajari lebih dalam di algoritma dan struktur data tentang array list ini. Namun kita di sini akan belajar tentang pengenalannya saja dan apa perbedaannya yang menjadi perbedaannya. Nah, kalau array list ini dia tidak perlu ditentukan panjangnya berapa. Jadi fleksibel ya, fleksibel. Dia bersifat fleksibel, tidak ditentukan panjangnya berapa. Jadi panjangnya itu ditentukan berdasarkan data-data yang masuk gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti menginputkan suatu array list itu 1, 2, 3, 4 sampai 10, berarti yang masuk ke dalam memori adalah 10 ya. Ada 10 nilai. Adapun kalau array, teman-teman pasti pernah ya belajar waktu di semester pertama pemrograman dasar cara membuat array itu bagaimana begitu. Nah, eh, kita akan coba bahas di codingan gitu dari perbedaan antara array dengan array list. Oke, aku stop share dulu untuk yang bagian whiteboardnya. Ya, jadi seperti ini untuk bagian array list. Kita akan lihat. Nah, kalau teman-teman eh, lebih teliti lagi waktu semester lalu ya, pemrograman dasar cara membuat array itu seperti ini kan. Integer array sama dengan new integer, baru inputkan berapa nilainya. Oke. Jadi kalau misalnya aku inputkan 2 di sini, berarti ada 0 dan 1 ya. 0 dan 1 kan ada dua nilai. Gitu. Jadi cara membacanya kalau dari array itu dimulai dari 0 ya. Sebenarnya bukan dari array aja sih, semua sistem yang ada di komputer itu defaultnya, secara defaultnya kalau kita menghitung itu dimulai dari 0 sampai 9 biasanya gitu. Oke, terus ini kan kita telah membuat suatu array ya dengan length-nya itu 2. Bisa dibilang baris dan kolomnya. Ini masih array yang single ya.
yang tidak multidimensi masih satu. Terus kita buat di sini R terus 0 sama dengan satu. Terus R satu sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini kita udah dapat ya, udah dapat jadi nilai satu ini akan ditaruh ke dalam suatu array di kolom ke 0 ya. Terus ini ke kolom ke satu. Oke, coba kita lihat eh, di sini teman-teman, kalau misalnya untuk melakukan perulangan dengan menggunakan array jika array-nya ini hanya untuk ditampilkan, saranku menggunakan for each ya. Misal di sini aku buat var i ya, var i, terus di sini nama arraynya r, oke, terus south i, oke, kita lihat. Nah, 1 dan 2, oke. Cara ngebuatnya gampang ya, kalau misalnya yang bagian array biasa ya. Nah, ini akan menjadi masalah ketika teman-teman ngebuat, kan kita udah mendefinisikan nilainya itu 2. Tapi ketika teman-teman ngebuat di sini 3, oke, misalnya 10. Nah, kita akan jalankan. Nah, dia akan terjadi error exception ya. Error exception in thread main java.lang, ini array index out of bounds exception. Jadi akan terjadi error exception meskipun ya teman-teman di sini tidak terjadi error ya. Meskipun di yang kita buat ini tidak terjadi error. Oke. Karena misalnya array yang bagian ke 0 itu diisi 1. Array bagian ke 1 itu diisi 2. Lalu kita buat array yang bagian ketiga diisi 10. Jadi kalau misalnya aku buat di sini, ini sebenarnya masuk di AST ya. Kalau array biasa, ketika dibuat 2 ya, 2 yang ini, ketika kita ngebuat 2 panjangnya, yang array indeks ke 0 itu diisi 1. Oke, kita buat di sini yang ke 0 itu 1. Oke. Terus array indeks ke 1 itu diisi 2. Nah, lalu di sini dia kan hanya sampai 2 ya, sampai 2 saja. Dia akan terjadi error ya ketika sudah melebihi. Oke, ketika sudah melebihi dan kurangnya kita nggak tahu kalau misalnya ini error apa enggak gitu. Karena di dalam codingannya itu tidak terdapat ya merah-merah ya. Yang merah-merah itu enggak ada. Namun ketika dijalankan itu bisa dibilang runtime error, itu kelihatan gitu errornya. Oke. Nah, semisalnya aku ganti ya. Di sini buat 2. Apakah tetap error? Iya, tetap error juga. Karena yang kita buat itu sudah melebihi kapasitas ya. Kapasitas yang diminta adalah panjangnya 2. Terus array indeks pertama dan indeks kedua itu sudah terisi ya sudah. Ngapain ada array indeks ketiga lagi? Nah, ketika ada array baru di dalam array primitif itu akan terjadi error exception ya, array index out of bounds ya, exception. Nah, ini akan terjadi error. Terus gimana langkah-langkahnya? Kadang kan kita ngebuat suatu data itu nggak bisa ya dipanjang ada maksimalnya. Kita apa namanya tergantung dengan kebutuhan user juga. Kalau misalnya kita tetapkan segini, ya nanti siapa tahu nanti ada user yang membutuhkan data lebih banyak, memori lebih banyak. Jadi agak masalah gitu.
Nah, kalau kita menggunakan array biasa, yang menjadi kendalanya, yang menjadi kekurangannya ya, ketika kita misalnya kita buat panjangnya adalah 2, terus kita isi cuman 1, oke, kita isi cuman 1, dia bisa, dia akan bisa, oke. Hanya saja ya di sini teman-teman bisa melihat outputnya ada 0. Loh kok 0 Kak? Kan di sini kan nggak ada kita inputkan nilainya gitu. Nah, itu yang menjadi masalahnya ketika kita ngebuat suatu array biasa, kita buat tentukan panjang panjang range-nya adalah ini 2, berarti ketika kita cuman mengisikan 1, dia akan membuat di sini nilai default-nya 0. Jadi secara tidak langsung kata array yang biasa ini kamu itu udah ngebuat dua dua panjang length gitu. Jadi mau nggak mau di sini yang kosong ini terisi, yang kosong bagian ini terisi ya. Yang di indeks ke satu ini harus terisi. Dan karena kita tidak mengisi sesuatu apapun, maka dia akan mengisikan nilai default dari nilai tersebut gitu. Kalau integer berarti dia kalau integer berarti dia 0, kalau string dia 0, objek 0, boolean itu false, dan kalau double itu 0, 0,0 gitu. Jadi aku harap teman-teman sudah paham ketika kita ngebuat suatu array array biasa, array primitif, dia akan membagi ya memori itu berdasarkan panjangnya. Jadi kalau misalnya ntar aku clear dulu di sini, aku misalnya buat 5 ya. Nah, di sini berarti di komputer kita itu akan ada 5, membuatkan 5 eh, space ya, 5 space untuk nilai yang akan kita inputkan gitu. Kalau misalnya kita inputkan di sini array indeks 0 adalah 1, terus ntar ya aku isi dulu. Oke, nah ini 1, 2, 3, 4. Oke, misal di sini 1, 13, apa? Mungkin angka genap ya, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, oke, kan ada 5 nih, ada 5 ya, ada 5. Ketika kita ngebuat array indeks ke 0, di sini akan diisikan 2 di memori kita, memori stack. Terus indeks ke 1 4. Terus indeks ketiga kedua itu 6. Terus array indeks ketiga itu 8, terus yang terakhir 10. Nah, jadi dia fix ya. Bisa dibilang space-nya itu fix. Sehingga kalau misalnya kita hapus, misalnya ada data yang kehapus, maka nilai data yang tadi itu, space-nya tadi itu tidak berkurang, tidak menyesuaikan dengan apa namanya nilainya yang diinputkan. Nilai yang dibutuhkan itu nggak disesuaikan, dia tetap akan memaksakan bahwa di dalam meskipun nilainya kosong, dia akan ngebuat space nilai tersebut di dalam memori. Jadi ketika kita membuat 5, di sini memorinya untuk yang Java yang kita buat ini disediakan 5 space. Padahal kan kita cuma nginputin cuma 2 ya. 2. Nah, ini akan bisa dibilang apa namanya useless banget memorinya gitu. Kita ngebuat suatu nilai tapi nggak sampai kepada nilai tersebut gitu. Jadi di sini tetap dibuat 0 gitu. Bayangin teman-teman ada meja yang panjang, terus ada apa namanya ya tempat buku ya, apa kardus ya. Taruhlah di atas meja itu ada kardus 5 biji gitu. Kardus yang pertama dan yang kedua itu teman-teman pakai gitu.
teman-teman memang ada isinya. Misalnya di dalam kardus itu mie misalnya, mie ya, ada 2 kardus mie. Terus ada 3 kardus kosong. Nah, kalau konsepnya dia menggunakan array biasa, kardus tadi itu, yang kosong tadi itu tetap ada di meja teman-teman. Nah, jadi bayangin ketika teman-teman menggunakan meja tersebut, pasti agak risih. Ini kok nggak ada isi, kenapa tetap ditaruh gitu di atas meja? Harusnya kan disingkirkan ya, yang kosong tadi disingkirkan, yang ada itu yang 2 kardus tadi. Karena dua kardus tadi itu berisi mie. Gitu analogi kita memainkan pemahaman dari konsep array primitif dalam memori komputer. Ini biasanya sering masuk ke dalam ujian gitu ya. Oke, dan ini juga biasanya sering masuk di algoritma struktur data. Jadi teman-teman bisa dipahami gitu. Oke, itu untuk yang array primitif. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat ya. Maksudnya di chat private di Google Hangout ya, atau di grup Hangout juga nggak masalah gitu. Oke, kita lanjut. Ini yang untuk array biasa. Terus sorry tadi aku oke, ada gini aja deh. Oke, ini untuk yang array biasa ya. Kita buat array biasa. Selanjutnya ada array list. Nah, kalau array list ini kita nggak perlu membuat seperti ini ya. Kita nggak perlu memasukkan nilainya berapa. Misal ya, misal untuk ngebuat array list itu array list, oke. Terus di sini array list sama dengan new array list. Jadi array list ini bisa dibilang objek ya. Bisa dibilang objek. Oke, terus gini ya. Di situ eh kita di sini ngebuat misalnya array list. Nah, kalau teman-teman tadi itu ngebuatnya seperti ini ya, seperti ini untuk yang array biasa. Jadi kita harus mengambil ya space dari nilai yang akan kita buat. Jadi kalau misalnya space-nya di sini indeks ke 0, jadi harus aku mau ngambil indeks ke 0 dengan nilai segini. Nah, gitu ya. Jadi untuk pemahaman apa konsepnya seperti itu untuk analoginya. Jadi kalau untuk array biasa seperti itu. Adapun kalau array list, teman-teman hanya meng-add saja. Ada ketika kita menggunakan array list ini kan ada instansiasi ya, instansiasi lalu titik add ya, add. Nah, terus di sini ada objek. Nah, teman-teman bisa membuat apa aja. Misalnya aku ngebuat di sini adalah add-nya 2. Oke, titik koma. Terus array list add misal 4 ya. Array list dot add misalnya 6 ya. Terus menggunakan for each oke, terus var a ya. Terus array list bentar. Sort sort A. Oke, kita jalankan. Ini kita buat dulu sort array list. Ya, oke. Nah, kalau tadi kan kita ngebuat array biasanya itu kita tentukan panjangnya 5, sehingga ketika nilai itu tidak diisi, maka nilai yang tidak diisi tadi tetap akan ada di memori, akan terbagi dalam space-space ya, space ada 5 space. Terus untuk yang array list
dia konsepnya hampir sama. Ketika kita ngebuat array list di dalam suatu memori itu akan seperti ini ya. Sorry, ini kita besarin dulu. Oh, gede banget. Ini warna merah ya, biar lebih kelihatan. Nah, misal ya sebentar. Nah, kalau misalnya kita ngebuat suatu array list, ya, nilai langsung aja nilai add ya, array list dot add berapa nilainya? 2. Oke. Terus apa namanya? Array list dot add nilainya 4. Terus array list dot add nilainya 6. Oke. Nah, dia akan dibuat seperti ini ya. Akan dibuat seperti ini. Jadi dia akan memorinya itu akan dibuat secara otomatis ya. Space-nya akan dibuat secara otomatis sesuai dengan inputan atau nilai yang ingin kita gunakan. Karena kan sebagai pengguna kan nggak mungkin ada yang membatasi gitu ya, membatasi mungkin ada beberapa program yang dibatasi datanya berapa. Tapi kan ketika sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Semisalnya kalau kebutuhannya itu kita lihat kekurangannya kayak tadi untuk yang bagian array biasa, dia tetap akan memakan memori bahkan ketika nilai itu kosong gitu. Itu kalau misalnya pakai array biasa. Namun ketika kita menggunakan array list, memori itu akan digunakan sesuai dengan nilai atau inputan yang kita masukkan gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa memahami perbedaan antara array dengan array list. Jadi lebih bisa dibilang lebih fleksibel untuk yang bagian array list. Terus Kak, kapan kita menggunakan array list dan kapan menggunakan array ya? Ya tergantung dengan kebutuhan ya. Tergantung dengan kebutuhan. Yang penting teman-teman sudah memahami konsepnya. Kalau misalnya array biasa itu dia akan tetap fix memorinya. Jadi kalau misalnya ada suatu meja ya, misalnya teman-teman punya meja terus ada 5 kardus ya. Dua kardus terisi sedangkan 3 kardus kosong, tapi tetap ditaruh di dalam meja itu di atas meja itu. Nah, itu pasti kan agak ribet ya. Eh, Kalau misalnya kardusnya ditaruh di atas meja, aku nanti mau makan gimana, aku misalnya mau naruh barang-barang gimana gitu. Kalau yang tiganya tadi itu tidak dibuang. Sedangkan kalau array list, ya kita meja itu akan terisi sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya ada meja, terus ada kardus ya, kardus mie misalnya. Ada 3 kardus mie yang terisi, ya udah 3 kardus mie yang terisi itu aja yang di atas meja gitu. Sedangkan yang lainnya dibuang gitu. Ya tidak diperlukan kan, useless namanya. Nah, itu untuk konsep yang dipahami dari array dan array list gitu. Oke, selanjutnya untuk agenda selanjutnya eh, ini ya untuk konsep materinya. Jadi teman-teman perhatikan gitu. Untuk konsep selanjutnya, oh iya sorry sorry kita lanjutin ya, belum belum agenda selanjutnya. Nah kalau untuk selanjutnya itu untuk yang bagian array list kita akan lebih dalam lagi tentang array list. eh Array list. Nah kan kalau misalnya kita tadi untuk menambahkan seperti ini ya, add ya, add dot add. Terus kalau untuk mengakses ya, mengaksesnya itu mengakses. Kalau tadi kan kita bisa mengaksesnya seperti ini ya. Kalau yang pakai array biasa, mengaksesnya seperti ini. Saut, terus eh, array, ya, terus indeks keberapa. Nah, coba kita jalankan. Oke, ini kita, eh, iya ini ya, 4 ya. Ya, 4 nilai 4 di sini adalah akses. Ntar kita buat dulu ya keterangan akses indeks ke 1.
adalah harusnya nilai akses nilai indeks ke satu adalah oke. Nah, indeks ke satu berarti di sini 4 ya. Oh, sorry, di atasnya ya, di atas ya. Akses nilai indeks ke satu sama dengan 4 gitu. Oke, itu untuk yang bagian apa namanya? Array list. Array biasa ya. Kalau misalnya array list bagaimana? Nah, kalau misalnya array list itu seperti ini. Misal kita mau ngambil shout ya. Terus array list dot get misalnya indeks ke kan ini ada indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Berarti kita buat misalnya indeks ke 1. Maka indeks ke 1 nilainya akan 4. Nah, 4. Oke. Jadi akses mungkin kita akses nilai indeks ke 1 misalnya sama dengan oke. Kita jalani lagi. Nih ya, akses nilai indeks ke 1 adalah 4. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk mengaksesnya itu kayak ada getternya gitu, ada getternya. Bisa dibilang asesornya seperti ini ya. Terus untuk selanjutnya ada yang get, terus ada yang set ya. Jadi set sama kayak enkapsulasi ya. Ada setter, getter, setter, ada asesor dan ada mutator. Nah, ini adalah yang setternya. Teman-teman misalnya mau ngebuat apa namanya array list, terus mau ngubah ya dot set indeks ke berapa yang akan diubah. Misalnya indeks ke satunya akan diubah, terus koma ya, koma nilai yang akan diubah, nilai berapa yang akan dimasukkan gitu ya. Nah, misalnya aku mau masukkan 27. Oke, titik koma. Terus kita akses lagi sort ya array list dot get indeks ke satu. Oke. Maka ini kita copy lagi ke bawah. Oke. Nah, ya. Jadi nilai yang indeks ke satu tadi itu berubah menjadi 27 gitu. Jadi untuk mengubahnya itu menggunakan set dengan format yang pertama ini adalah indeks yang akan dituju, yang akan diubah, terus koma nilainya berapa gitu. Itu untuk yang set. Lalu ada yang namanya remove. Nah, kita bisa menggunakan array list dot remove. Ya. Nah, remove apa namanya indeks keberapa yang akan di remove ya. Misal indeks ke satu juga gitu. Titik koma. Terus aku mau ngebuat sort ya. Nah, kita lihat apakah ada isinya. Karena di line 29 udah aku remove indeks ke satunya. Oke. Ini dia. Ini sebenarnya lebih ke struktur data ya. Jadinya udah beda mata kuliah, cuman kenapa kok jadi 6 Mas? Jadi gini teman-teman, ini kita akan belajar sejenak mengenai struktur data ya. Dikit aja. Jadi ketika teman-teman menggunakan remove dalam array list ya. Oke. Nih.
kan di line 18 indeks yang pertama itu 2, berarti indeks ke nolnya adalah 2, terus indeks keduanya adalah indeks ke satunya adalah 4, terus indeks ketiganya duanya adalah 6 ya. Nah gini, kalau semisalnya teman-teman menggunakan array biasa, dia tidak seperti ini, dia akan terjadi error ya. Dia akan terjadi error. Coba kita lihat dulu ya. Kita pastikan antara terjadi error sama tidak akan ada pengaruh apapun gitu. Misal aku remove ya. Oke. Ya kalau misalnya yang array biasa, kalau misalnya ini dihapus ya, indeksnya dihapus, di remove, maka dia akan menjadi nol gitu. Dia akan menjadi nol. Sedangkan kalau yang array list ya, tadi kan kita ngebuat nilainya 27, indeks satunya itu pertamanya 4, terus kita ubah jadi 27, lalu kita hapus indeks pertamanya. Nah, ketika kita menghapus indeks pertamanya, maka ininya dihapus. Ya, indeks pertamanya dihapus, maka dia tidak kosong ya. Jadi tidak kosong. Sehingga yang 4 tadi itu dihilangkan, yang 6 ini dimajukan ke depan secara dinamis. Ya, ini jadinya. Jadi seperti ini. Nah, ya gitu. Jadi ini sebenarnya udah masuk algoritma struktur data. Jadi ini hanya overview saja. Jadi teman-teman misalnya nanti ada soal misalnya tentang array list, ketika dia menghapus nilai tengah, maka nilai setelah nilai tengah itu akan maju ke depan. Indeksnya akan menjadi indeks ke satu gitu. Gitu. Jadi ada 3 indeks kan tadi. Ketika indeks keduanya itu dihapus, maka indeks ketiga akan menjadi indeks kedua secara tidak langsung, secara otomatis ya, secara otomatis sorry. Oke, itu untuk yang bagian untuk meremove. Jadi ada kita sudah tahu get ya, set, remove, terus ada size ya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat lagi misalnya array list dot size. Nah, ini untuk melihat apa namanya ukurannya ya, ukurannya berapa banyak elemen yang ada pada array list. Kita lihat ada 2, ya kan? Sebelumnya kita tadi ngebuat 3. Oke, coba kita lihat di sini. eh Misal kita buat di sini. Nah, ada tiga elemen. Nah, sedangkan kalau misalnya menggunakan array biasa tadi, ya, array biasa, maka teman-teman nilainya akan tetap gitu. Nilainya akan tetap. Sedangkan kalau misalnya menggunakan array list, jika dihapus indeksnya itu, ya ingat ya, yang dihapus adalah indeksnya, bukan nilainya. Kalau misalnya indeksnya kehapus, maka dia akan menyesuaikan dengan banyaknya indeks yang sekarang, gitu ya. Oke, jadi untuk mengetahui indeks elemen yang ada berapa ya, elemennya atau nilai yang ada dalam suatu array itu ada berapa. Oke, terus eh, itu aja sih ya untuk yang ini, untuk yang array list. Jadi teman-teman harus tahu get, set, remove, dan size. Ini penting. Oke, itu untuk agenda pertama. Selanjutnya untuk agenda kedua, kita akan membahas satu soal ya. Kita akan membahas satu soal dan implementasinya. Jadi semisal ini ya, aku kirimin. Oke, nah udah ada.
gambarnya ya. Aku rasa udah ada gambarnya. Nah, semisal ada suatu kelas seperti ini, ya. Ada kelas namanya mata kuliah, terus di dalam nama apa? Di dalam kelas mata kuliah itu terdiri dari ada dua atribut. Atribut pertama itu nama mata kuliah dan atribut kedua itu mahasiswa ya. Kenapa mahasiswa? Karena array list ya, array list. Jadi kan nilai mahasiswanya ada banyak. Jadi kalau bahasa Inggris setiap nilainya itu yang banyak itu diakhiri dengan S ya. Jadi untuk yang array list itu menggunakan konsep seperti itu. Jadi saranku ketika ada soal atau ada eh, kebutuhan yang menggunakan array list, teman-teman bisa mendefinisikan namanya ada S-nya di akhirnya. Jadi misalnya mahasiswa jadi mahasiswa. Itu hanya kebiasaan programmer saja. Oke, terus ada satu konstruktor. Ya. Ada satu konstruktor mata kuliah yang diisi dengan string. Lalu ada add mahasiswa, method add, get, ya ini seperti biasa. Ini ada menghapus nama mahasiswa. Oke, kita akan praktekkan ya. Seperti ini teman-teman bisa nanti screenshot ya, screenshot untuk yang ini kita aku kan udah screenshot ya, aku pindahin ke monitor kedua. Oke, kita mulai dari kelas mata kuliah dulu ya. Nah, eh, latihan ya, latihan, terus kita buat di sini adalah namanya mata kuliah ya tadi, mata kuliah. Oke. Ini biar penerapan array list dalam suatu kelas ya. Jadi teman-teman bisa memahami penerapan apa namanya array list dalam OOP itu seperti apa. Kan tadi yang kita contoh kan dalam satu main kelas ya. Jadi ya nggak masih belum kelihatan gitu gimana cara penggunaannya. Nah, kita buat data field-nya dulu, atributnya. Oke, atributnya. Lalu tadi ada ini ya, nama mata kuliah dan mahasiswa. Ini kita jadikan private ya, teman-teman. Terus string, lalu nama mata kuliah, nama MK. Terus private array list, kita panggil array listnya. Oh ya teman-teman, untuk array list dia menggunakan ini ya, apa namanya Java util array list untuk biar ada. Jadi kalau misalnya nggak ada, harus ada gitu, karena kita menggunakan library array list gitu. Bahasa kalau di Python import ini kayak library ya. Gitu. Oke, terus array list di sini kita masukkan mahasiswa, siswa. Ya. Terus oke, jadi aku mau ini aja. Akan ada nanti kita akan bahas tentang generik ya, generik Java generik di PBO dan Pemlan ini. Sebenarnya PBO nggak ada generik, cuman aku akan menyisipkan materi generik biar teman-teman tidak bingung saat algoritma struktur data. Oke, nah untuk generiknya ditandai seperti ini ya. Terus dikasih string. Apa maksudnya? Generik ini jadi secara ringkasnya aja biar nanti ada pembahasannya tersendiri. Nilai yang diinputkan itu harus string. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak menggunakan ini, nilai mahasiswa ini bisa dalam bentuk double, boolean gitu ya. Terus float, kan nggak mungkin nama mahasiswa float ya. Jadi nama di sini apa mahasiswa di sini dia berbentuk string. Oke. Setelah itu kita buat konstruktor. Konstruktor. Oke. Setelah kita buat konstruktor ya kita buat alt enter. Alt, kita lihat ya. Generate alt insert ya. Konstruktor kita masukkan ya. Oke.
Hanya saja pas yang bagian mahasiswa sini kita hapus ya. Di sini kita ubah jadi new array list, di sini string. Oke. Di sini cuma satu aja ternyata. Kita buat satu saja. Apa maksudnya? Jadi ketika teman-teman ngebuat suatu nama mata kuliah, ya, ngebuat satu nama mata kuliah, maka nanti dia akan disesuaikan dengan apa namanya mahasiswa di sini, ya, dengan atribut mahasiswa. Jadi mahasiswa ya, kita sebut mahasiswa. Nanti akan disesuaikan. Gini, karena tiap mata kuliah pasti punya mahasiswa yang berbeda, ya kan? Nah, kita akan ngebuat suatu konsep seperti itu di latihan ini. Oke. Nah, jadi di sini fungsinya untuk ngebuat jadi di sini ada namanya lanjutan instansiasi ya dari array list yang ada di atas. Oke. Selanjutnya kita buat metode ya berdasarkan diagram tadi. Kita akan buat metode tambah ya. Metode metode. Jadi ada metode tambah public metode public void. Jadi untuk tambah itu biasanya void public void add mahasiswa. Oke. Terus di sini masukkan variabel lokalnya. Oke. Terus di sini setelah itu ya, teman-teman perlu membuatkan ya apa namanya mahasiswa .add mhs. Sorry, titik koma. Jadi apa maksudnya? Ketika nanti teman-teman ngebuat ya add mahasiswa, ya di sini adalah string dan string di sini masuk ke dalam ini ya. Mahasiswa ini akan menambahkan data mahasiswa yang teman-teman buat. Ya, nanti akan kita lihat aja gimana cara kerjanya. Oke, di sini akan menambahkan data yang nama mahasiswa yang tadi ditambahkan ke dalam array list di sini. Oke, selanjutnya kita butuh juga metode mengembalikan nilai ya. Metode mengembalikan nilai di sini adalah fungsinya untuk mengetahui nilai mahasiswa dalam array, maksudnya jumlah mahasiswa ya dalam array itu ada berapa gitu. Misal public ya, public terus string di sini ya, get mahasiswa, lalu di sini ada namanya string ini ya. Oke, di sini string A sama dengan new string ya mahasiswa dot size ya. Oke, ini titik koma. Lalu di sini kita balikan nilainya mahasiswa dot to array A. Oke. Apa fungsinya ini? Jadi teman-teman ngebuat suatu metode ya. Metode mengembalikan nilai dari nilai mahasiswa ke dalam array biasa. Ya. Jadi mengembalikan nilai mahasiswa ke array biasa. Seperti ini. Jadi ada string ya, string array biasa ya. Terus di sini panjangnya itu disesuaikan dengan mahasiswa.size ya. Kalau kita lihat tadi mahasiswa.size itu kan berdasarkan dari banyaknya mahasiswa yang ada. Terus mahasiswa to array, nanti array-nya itu dimasukkan ke dalam A gitu. Oke, itu untuk yang mengembalikan nilai mahasiswa dalam suatu array. Oke. Lalu kita akan ngebuat di sini
mengembalikan nilai banyaknya mahasiswa. Kalau misalnya kita lihat dari ini ya, dari apa namanya? Nih, dari diagramnya, diagram UML-nya. Oke, kita akan mengembalikan nilai jumlah mahasiswanya. Kalau ini nilai mahasiswa ke dalam nilai nama mahasiswa ke dalam suatu array, adapun yang selanjutnya ini get jumlah ya, berarti jumlahnya ya. Oke. Misal public integer terus get jumlah jumlah mahasiswa. Oke. Kalau misalnya kepanjangan MHS pun nggak masalah. Terus di sini eh, dilakukan return mahasiswa dot size. Oke, titik koma. Oke, setelah itu teman-teman mengembalikan dari diagramnya juga mengembalikan get nama mata kuliahnya, public ya, string nama MK, get nama MK, terus ini return nama MK ya. Setelah itu public kita ada kan tadi mengembalikan nilai dan ada yang mendrop ya. Mendrop ini artinya menghapus. Nah, teman-teman bisa menggunakan public void drop maha mahasiswa terus di sini string MHS. Terus mahasiswa dot remove. Nah, jadi kita di sini menggunakan metode remove dari array list ya untuk menghapus nama mahasiswa yang diinputkan. Jadi ketika ada nama mahasiswa yang diinputkan ya, nama mahasiswa yang diinputkan ini akan di drop ke dalam metode remove ya gitu. Oke, itu untuk yang bagian kelasnya. Aku rasa udah cukup. Kita buat ke metode utamanya. Utama ya. Nah, untuk yang di metode utama ini kita buat seperti ini. Ada apa aja di metode utama? Oke, ada metode main aja ya. Kita karena membutuhkan scanner ya, biar lebih enak, biar lebih kelihatan itu. New scanner system.in. Nah, titik koma. Lalu kita akan mengebuat suatu teks agar ada yang ketika kita jalankan ini maksudnya apa tentang yang diinputkan itu apa gitu. Ada masukkan nama MK-nya. Oke. Terus di sini juga teman-teman ngebuat ya nama mata kuliahnya apa ya, nama kelasnya MK mata kuliah, misalnya mata kuliah 1. Terus MK1 aja ya biar singkat, MK1 sama dengan new mata kuliah. Di sini kan ini ada helper helper ya. Ini isinya string nama. Oke, aku menginputkan di sini nama mata kuliahnya adalah pemrograman. Oke, karena ini kan bisa aja sih sebenarnya teman-teman input kan. Hanya saja kita kan nanti mau berbentuk scanner ya. Jadi kalau misalnya untuk berbentuk scanner in dot next line, next line, next line ya, jangan next, biar lebih apa? Misalnya ada spasi itu, eh, misalnya ada spasi itu tetap terbaca gitu. Oke, ini titik koma. Jadi masukkan nama MK-nya. Terus add mahasiswa ya. Oke, masukkan nama mahasiswa. Oke, masukkan nama mahasiswa.
masukkan nama mahasiswa misalnya MK1 titik ya, titik add ya, add mahasiswa, add mahasiswanya berapa, misal misal aku masukkan di sini eh apa nama mahasiswa Alexander misalnya, Alexander, terus MK 1.add mahasiswa, misal yang kedua itu eh, Siti Zubaidah misalnya, Siti Zubaidah. Oke, terus di sini sama juga, jadi misalnya teman-teman ngebuat nama mata kuliah satu ya, terus oke, udah sih ini aku rasa untuk yang nama mata kuliah satu. Terus kita buat ya. Oke, kita buat satu, nanti ada tugasnya. Jadi teman-teman akan ngebuat tugasnya. Jadi misal shout ya. Shout di sini adalah jumlah mahasiswa dalam mata kuliah. Oke. Di sini nama mata kuliahnya kita ingin sesuaikan dengan yang kita inputkan. Nah, kalau kita sesuaikan dengan kita inputkan berarti MK 1 dot get nama MK, terus petik 2 jumlah mahasiswa dalam MK eh, adalah ya, misalnya kita adalah misal di sini MK1 dot get jumlah mahasiswa, terus di sini jumlah mahasiswa eh, petik orang ya. Nah, jumlah mahasiswanya ada petik orang. Oke, selanjutnya kita akan apa namanya ya, melakukan proses perulangan. Namun sebelum kita melakukan proses perulangan, biar kita gampang, jadi gini, misal aku buat di sini Mahes, di sini mata kuliah MK sorry MK1 dot get jumlah get mahasiswa ya, get mahasiswa. Nah, ini aku ngebuat dia ke dalam array array biasa ya. Jadi di dalam get ini masukkan ke dalam array biasa agar lebih gampang aja sih untuk mengaksesnya. Jadi kita mengaksesnya hanya mengakses MHS-nya gitu. Lalu selanjutnya di sini lakukan perulangan ya for i ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan nama-nama mahasiswa yang terdaftar begitu. Jadi misal for eh, i kita mulai dari indeks apa? Dari ke 0 ya. Terus i kurang dari MK get jumlah mahasiswa. Oke. Terus kita buat di sini sautnya. Sautnya oke, sebentar ini running low ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini nama nama mahasiswa yang terdaftar. Misal nama mahasiswa yang terdaftar /n ini artinya mengenter ya. Terus kita pakai MHS i ya i. Oke. Selanjutnya kita buat sistem outprint line. Oke, coba ya kita jalankan dulu.
Oke, masukkan nama MK. Semisal aku mau masukkan pemrograman eh, pemrograman berorientasi objek. Misalnya. Oke, bentar, bentar, bentar. Oke, sorry. Ini sepertinya untuk nama mahasiswa yang terdaftar ini kita taruh di eh, ini cut dulu. Oke, terus sort. Oh, di sini, oh iya sorry. Hai, dah. Sorry, sorry ya. Di sini untuk ininya kita buat next line ya. Sorry nggak fokus aku. In dot next line aja. Jadi dia akan membuat namanya itu sesuai dengan yang kita inputkan. Next line. Oke, kita jalankan lagi, ulang kita jalankan ulang ya. Oke, misal di sini kita masukkan nama mata kuliahnya mesin learning. Terus masukkan nama mahasiswanya, misalnya Rudi. Terus nama mahasiswa yang kedua eh apa namanya? eh Denny. Jadi gini ya. Jumlah mahasiswa yang jumlah mahasiswa dalam jumlah mahasiswa yang terdaftar. Oke, kita jumlah mahasiswa yang terdaftar. Nah, gini aja. Oke, di sini ada spasi ya. Kita ulang, giliran ulang. Masukkan nama MK, misal mesin learning ya, yang tadi mesin learning. Terus masukkan nama mahasiswa. Di sini ada Rudi, terus Denny. Nah, seperti ini. Jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam MK Machine Learning adalah 2 orang. Jadi kita menginputkan sesuai dengan yang mahasiswanya yang kita inputkan. Terus jumlah mahasiswa yang terdaftar dalam MK Machine Learning, ya jadi nama MK ini mengacu kepada apa yang kita inputkan. Terus di sini nilainya ini berdasarkan yang kita inputkan ada berapa, ya. Terus nama mahasiswa yang terdaftar ini dia akan mengembalikan nilai berdasarkan yang kita inputkan gitu. Gitu ya untuk apa namanya? Percobaan untuk praktikum kali ini yang tentang array-list. Jadi teman-teman silakan dicoba ya. Silakan dicoba untuk memahami cara pengerjaan dari konsep array-list ya. Untuk tugas ya. Ini untuk drop ya. Untuk drop misalnya teman-teman bisa hmm, misal MK1 terus drop ya. Drop mahasiswa kita buat namanya eh, berdasarkan in the next line ya, in the next line, next line. Oke, kita ulang lagi. Sorry, ini kita buat dulu. Oh, error nih, error. Sorry, sorry. Satu M. Sorry.
Oke, kita rerun lagi. Oke, kita masukkan di sini mesin, aduh kecil banget ya tulisannya. Mesin learning. Terus masukkan nama mahasiswanya, misalnya eh, ada tadi Rudi, Rudi Tabuti misalnya. Terus sama Dora the Explorer. Nah, oke. Di sini kan dia dia minta nih jumlah mahasiswa yang terdaftar adalah 2 orang. Terus nama mahasiswa yang terdaftar ada Rudi Tabuti, Dora the Explorer. Nah, kita ingin menghapus Doranya. Kita akan menghapus Doranya. Oke. Jadi secara tidak langsung jumlah mahasiswa yang terdaftar itu sisa 1 orang ya. Terus nama mahasiswa yang terdaftar dan Doranya tadi kehapus gitu dari inputan. Begitu. Jadi itu untuk yang penerapan ini ya, penerapan dari mata kuliah array list ya tentang kelas mata kuliah. Adapun untuk tugas nanti akan menyusul nanti untuk tugas. Oh ya, mungkin sekalian aja ya. Untuk tugasnya aku lihat yang ini sebentar. Hmm, Kita lihat dulu. Oke, ini sebenarnya tugasnya oke. Ini ada Google Docs-nya ya. Ada. Bentar, bentar, bentar. Oke, aku download. Oke, kita coba ya. Nah, ini ada soal array list. Jadi misalnya nih kita ikutin dari yang ini. Jadi teman-teman nanti buat seperti ini ya. Seperti ini tolong dibuat ya. Seperti ini nanti akan ada disesuaikan dengan diagram UML-nya ya. Terus ketentuannya di sini ada pembuatan objek car, terus dengan penambahan objek car pada array list ya. Silakan dilihat. Terus untuk outputnya seperti ini. Nanti contoh hasil screenshotnya. Contohnya seperti ini. Persis ya, sama persis dengan yang ada tampilannya. Nah, ini ada latihannya buat 4 car rider yang berbeda, 4 jenis mobil. Ya, kalau misalnya ada menampilkan kode mobilnya itu yang sudah dipakai gitu. Nah, mobil kalau misalnya belum dipakai berarti belum, maksudnya belum disewa, berarti mobil berhasil disewa. Adapun kalau misalnya belum, maaf mobil sudah disewa. eh ini teman-teman yang D ini nggak usah dibuat dalam bentuk PDF nanti, jadi teman-teman ngebuatnya dalam bentuk codingan saja. Kumpulkan file eh, apa namanya, source code-nya, file Java-nya, terus sama outputnya, dan outputnya ini harus tertera nama dan NIM. Begitu ya teman-teman. Jadi ada ini nanti, ini sebenarnya bukan aku yang buat soal. Jadi untuk yang bagian kelasku ya nggak dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu buat laprek lah, capek-capek ya buat laprek. Jadi ngoding, kumpulkan file codingannya beserta outputnya. Sudah itu saja. Outputnya seperti ini ya contohnya. Begini. Oke, itu aja dari aku. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait tugasnya, silakan ditanyakan di eh, Google Hangout ya. Itu aja dari aku. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Oke, itu aja. Bye-bye.